Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriana Fitrolka dengan NIM 2502010200991. Saya ingin menjelaskan hasil jawaban UTS akuntansi biaya. Saya menjawab dengan soal nomor 1, yaitu pertama-tama saya ingin menjelaskan analisis cost volume profit atau dengan CFP. CFP adalah metode analisis dalam akuntansi manajerial yang digunakan untuk memahami hubungan antara biaya atau cost, volume perjuangan atau juga sales volume, dan laba atau dengan profit. Tujuan utama CFP adalah menganalisis bagaimana perubahan penjualan, harga, dan biaya akan mempengaruhi tingkat keuntungan perusahaan. Analisis ini sangat penting dalam perencanaan, pengambilan keputusan, penentuan harga, strategi produksi, dan penentuan titik impas, yaitu dengan cara break even point atau dengan BP. Komponen utama dalam analisis CFP yaitu ada 5. Yang pertama ada biaya tetap, biaya yang tidak berubah meskipun volume produksi berubah. Yang kedua ada biaya variabel, yaitu biaya yang berubah proporsional dengan jumlah produksi. Yang ketiga ada harga jual, yaitu harga yang dibayar konsumen per unit. Yang keempat ada volume penjualan jumlah unit produk yang dijual atau diproduksi. Yang kelima ada contribution margin, yaitu CM. CM itu sama dengan harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit, menunjukkan beberapa kontribusi setiap unit produk untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba. Konsep kunci dalam analisis CFP yaitu pertama CM ratio, yaitu CM ratio sama dengan harga jual dikurang biaya variabel per harga jual. Mengukur seberapa besar persentase dari setiap rupiah penjualan yang menjadi kontribusi untuk menutup biaya tetap. Yang kedua ada BEP, yaitu titik di mana pendapatan sama dengan total biaya sehingga lab sama dengan kosong. BEP dapat dihitung dalam unit dan rupiah. Yang pertama ada BEP unit sama dengan fixed cost per CM per unit. Yang kedua ada BEP rupiah sama dengan fixed cost per CM rasio. BEP membantu perubahan mengetahui minimal volume yang harus dijual agar tidak rugi. Yang ketiga ada MOS atau MOS, menyatakan seberapa jauh penjualan aktual dapat turun sebelum perusahaan mengalami kerugian, yaitu MOS unit sama dengan penjualan aktual dikurang BEP unit, dan MOS persen sama dengan MOS unit per penjualan aktual dikali 100. MOS mengukur, ingat, risiko bisnis, semakin besar MOS semakin aman. Yang keempat ada target profit analysis. Perusahaan dapat menghitung berapa unit yang harus dijual untuk mencapai laba yang diinginkan. Unit untuk mencapai target laba sama dengan fixed cost ditambah target profit per CM per unit. Yang kelima ada DOL, yaitu mengukur sensitivitas laba terhadap perubahan penjual, dan rumusnya yaitu ada DOL sama dengan contribution margin per operating income. Semakin tinggi DOL, semakin laba sangat sensitif terhadap perubahan volume, sehingga risiko operasional tinggi. Baik, saya akan menjelaskan hitungan dari soal nomor 1, yaitu dengan cara yang pertama ada data besarnya, yaitu ada harga jual per botol atau P sama dengan 25.000. Yang kedua ada biaya variabel per botol atau VC sama dengan ada 15.000, dan biaya tetap tahunan atau FC ada 1.200.000.000. Dan yang kedua, jika perusahaan menjual 120 botol, dihitung dengan pertama ada kontribusi per unit dulu. Kita menghitung per unitnya dulu atau unit contribution margin. Unit CM sama dengan harga jual dikurang biaya variabel, yaitu ada 25.000 dikurang 15.000 sama dengan 10.000 per botol. Dan yang contribution margin ratio yaitu ada CM ratio sama dengan unit CM per harga jual, yaitu ada 10.000 per 25.000 sama dengan 0,4 atau dipersenkan 40%. Artinya setiap harga satu omset memberi kontribusi yaitu 0,40 untuk menutup biaya tetap dan laba. Terus kita akan menghitung BP unitnya, yaitu sama dengan FC per unit CM, yaitu ada 1.200.000.000 per 10.000 sama dengan 120.000 per unit. CEP atau rupiah sama dengan BP unit dikali harga jual, yaitu ada 120.000 dikali 25.000 sama dengan 3 miliar. Jadi perusahaan mencapai impas saat terjual 120.000 botol atau omsetnya 3 miliar. Lalu kita akan menghitung jika perusahaan menjual 120.000 botol, yaitu dengan volume aktual Q-nya sama dengan 120.000. Yang B itu kita menghitung laba operasinya, yaitu operating income sama dengan total CM dikurang FC, yaitu dengan 1.200.000.000 dikurang 1.200.000.000 dengan total yaitu 0, jadi impas. Yang C kita menghitung margin of safety atau MOS, jadi MOS unit sama dengan actual sales dikurang BP, yaitu dengan 120.000 dikurang 120.000 sama dengan 0 unit. Jadi MOS atau MOS yang di persennya yaitu sama dengan MOS unit per actual sales. Jadi 0 per 220 sama dengan 0%. Artinya pada penjualan 120 botol, perusahaan berada tepat di titik impas sampai tidak ada margin yang aman. Lalu kita menghitung di nomor 3 ada analisis kedua strategi, yaitu pertama ada A, promosi intensif, yaitu ada biaya iklan tambahan sama dengan 300 miliar per tahun. Terus diperkirakan penjualan naik menjadi 140 botol. Harga jual tetap sama dengan 25.000
unit CM tetap di 10.000. Perhitungannya yaitu ada total CM sama dengan 10.000 dikali 140.000 sama dengan 1.400.000.000. Dan operating income sebelum biaya promo itu ada 1.400.000.000 dikurang 1.200.000.000 dengan total 200 juta. Setelah dikurangi biaya promo, laba operasi sama dengan 200 juta dikurang 300 juta sama dengan min 100 juta, yaitu rugi. Kesimpulan strategi A, jadinya setelah membayar biaya promosi, tambahan perusahaan rugi 100 juta. Promosi ini tidak menguntungkan berdasarkan asumsi angka di soal. Yang kedua ada diskon harga, yaitu ada harga jual diturunkan menjadi 23.000 per botol, biaya variabel tetap 15.000, volume naik menjadi 160.000 botol. Perhitungannya yaitu unit CM baru sama dengan 23.000 dikurang 15.000 sama dengan 8.000 per botol. Total CM sama dengan 8.000 dikali 160.000 sama dengan 1.280.000.000 dikurang 1.200.000.000 yaitu dengan total 80 juta. Itu laba. Kesimpulannya, jadi strategi B dengan potongan harga dan peningkatan volume menjadi 160.000, perusahaan memperoleh laba 80 juta. Strategi ini lebih menguntungkan dibanding A pada asumsi soal. Yang keempat ada degree of operating leverage atau DOL pada volume 120.000 botol, yaitu masukkan angka pada Q-nya itu 120.000, yaitu dengan pembilangan sama dengan total CM sama dengan 1.200.000.000. Penyebu sama dengan operating income yaitu 1.200.000.000 dikurang 1.200.000.000 sama dengan 0, sehingga DOL itu sama dengan 1.200.000.000 per 0, yaitu tidak berdefinisi atau mendekati tak terhingga. Jadi interpretasinya yaitu yang pertama, karena pada Q itu 120.000, perusahaan berada tepat di BEP laba operasi sama dengan 0, jadi DOL mathematically tak terhingga. Artinya tingkat risiko operasi sangat tinggi di sekitar titik ini, sampai perubahan kecil atau persen pada penjualan itu miss kurang lebih 1% akan menyebabkan perubahan presentase yang sangat besar pada laba operasi, yaitu dari rugi menjadi laba atau sebaliknya. Dan terakhir ada praktisnya, ketika perusahaan berada di atau sangat dekat BP, operasi sangat rentan terhadap fluktuasi penjualan sampai perusahaan memiliki sedikit atau tidak ada batalan untuk menahan penurunan penjualan. Baik, sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.